Assalamualaikum coy. Wuh. Ini sekarang jam 1:10 pagi. Udah bukan malam lagi nih coy. Ini udah pagi. Dan aku baru dari rumah temen. Sekarang lagi perjalanan pulang karena kebut jadinya. Sekalian ngevlog ya coy. Ini sambil menikmati lagu. Cuma mungkin gak kedengeran ya. Dan ini di Purwokerto jam 1 kayak gini nih. Dingin banget anjay. Tapi ya tetap menikmati perjalanan malam cuy. Nah, kita lewat gor ya. Enaknya kalau semisal sendiriannya gini nih, kita bisa ngebut di tengah kota. Wih, asik. Wah ini gor aja udah sepi ya. Gak apa-apa deh. Kapan lagi nih bisa kebut-kebutan di tengah kota gini ta? Dan di sini aku rencananya mau sharing-sharing ke teman-teman semua terkait dengan motor yang aku pakai. Oke cuy, jadi selama kurang lebih 1 tahun ya, bahkan mungkin lebih ya, hampir 2 tahun ini cuy, aku pakai motor untuk CC-Ro ya. Kalau untuk yang Zetik sebelumnya, karena memang model yang ini ya lama, jadi aku nggak komen karena nanti akan ada kelebihannya di situ. Jadi di sini aku fokusnya untuk Zetik 25R yang model baru. Nah, selama aku pakai ini hampir 2 tahun, aku mau sharing terkait dengan kelebihan dan kekurangan versi aku ya teman-teman ya, testimoni. Jadi apa yang aku rasain aku ceritain. Nah, di sini kalau semisal ngomong kelebihan dan kekurangan sebenarnya banyak sebenarnya, cuma aku akan coba simpulkan ada 5 kelebihan dan 5 kekurangan dari Zetik 25R menurut versi Alpha Juno. Nanti kalau semisal ada yang tidak aku sebutin dan teman-teman juga mungkin sebagai user atau make, teman-teman bisa sharing juga di kolom komentar ya cuy. Nah, untuk kelebihannya dulu ya, biar lebih fair. Kelebihan pertama adalah, ini nggak bisa dipungkiri teman-teman, nggak bisa dipungkiri ya. Motor sport, cc pas, bukan moge, bukan mocil juga, ya motang lah, motor tengah-tengah. Nah, ini untuk mengendarai itu nyaman cuy. Kita ngomong motor sport ya, itu nyaman, baik untuk touring ataupun mungkin untuk di jalan perkotaan seperti ini. Untuk speeding juga aku rasa itu nyaman. Jadi posisi ridingnya dia memang underyoke ya di bawah, tapi tidak nungging banget. Tidak nungging banget karena posisi antara stang dan jok ya, itu hampir sejajar, tidak rendahan dari stangnya. Jadi kalau semisal posisi stang sama posisi joknya itu rendahan stangnya, itu nanti akan nungging. Nah, kalau nungging otomatis kan beban itu akan tertumpu di bahu ya cuy. Jadi kalau perjalanan jauh biasanya itu akan sedikit pegel di bahunya dan juga di pinggangnya. Tapi kalau ini, kalau dalam kondisi standar ya, tidak direndahin atau tidak ditinggiin joknya atau ininya ya, shock breaker belakangnya yang ditinggiin, itu nyaman.
Aku touring paling jauh ke Jogja pakai ini, itu nyaman. Ya 2 jam 3 jam dipakai itu masih nyaman, masih enak, dan ya hawanya itu enak sport tapi cukup nyaman. Karena ini kan sebenarnya bukan sport touring ya, tapi dia sport ya, murni sport. Yang kedua itu, ini kalau ngomong versi ya, ini termasuk irit cuy. Yap, mungkin di video sebelumnya aku pernah sharing, dalam 50.000 aku ngisi Pertamax ya, itu bisa hampir 150-an lah, 150 km jaraknya. Nah kalau di rata-rata mungkin ya, ini kurang lebihnya bisa seliter itu 20 sampai 25 km per liter. Tergantung juga dari riding mode-nya ya, kan ada sport, ada normal, ada rain. Nah kalau saya biasanya pakainya normal, itu segituan, 120 sampai 125. Itu untuk motor 4 silinder, kinerjanya kan berarti kan kali 4 ya, beda sama 1 silinder ya. Itu irit. Ya mungkin ada yang lebih irit lagi, cuma kan cobalah bandingin sama yang 4 silinder lah. Nah itu. Tapi ya kalau semisal becek-becek gas, sukanya geber-geber, itu beda cerita ya. Tuh. Terus ini juga kalau aku pribadi pakainya Pertamax cuy. Nggak pernah aku pakai premium, nggak pernah sama sekali. Nggak tahu ya, mungkin karena takutnya kompresinya tidak pas. Kalau ini setauku kompresinya 1:11.5, hampir ke 12 ya. Dan harusnya yang paling cocok itu roundnya itu lebih tinggi sedikit dari Pertamax, karena Pertamax itu kan 92 ya untuk roundnya. Nah harusnya ini 95, cuma untuk Pertamax aja masih enak teman-teman. Nah kalau Pertamax turbo itu kepanasan tuh kalau saya rasain tuh, karena kan Pertamax turbo kan roundnya 98. Nah itu panas. Mungkin tenaganya lebih naik ya, tapi lah yang ngapain. Ini juga Pertamax pas ya. Jadi ya lumayan irit. Terus yang ketiga adalah ini gaya cuy. Ini gaya. Motor ini cantik, punya style yang bagus. Jadi motornya nggak terlalu gede, tapi nggak terlalu kecil. Bahkan sama Ninja yang lama teman-teman, baik itu Ninja Karbu, Ninja FI, sama Ninja 250 yang FI, yang bentuknya hampir sama seperti ini. Itu kalau aku lihat itu lebih padat ini, kecil tapi padat, karena kan memang 4 silinder dan mesinnya lebih gede ya. Sehingga apa? Ya motornya jadi ringan. Nah ini jadi karena stylenya bagus, tidak terlalu besar. Yang keempat, ringan. Ini motor termasuk kalau dikendarai ya, ini ringan. Walaupun secara berat sebenarnya ini lumayan. Ini 182an kilo. Cuma apabila sudah dikendarai itu ringan. Itu ya, itu yang keempat tuh. Jadi terasa ringan. Tapi kalau semisal diganti ban pelek yang beda ya, itu mungkin bisa terasa lebih berat ya. Nah untuk aku pribadi di sini untuk stangnya kan aku kasih stabilizer. Terus tak kasih stang yang aftermarket ya dari WR3, dan itu wah jadi kerasa looknya bagus gitu. Dan yang terakhir adalah mesinnya lah. Ini mungkin yang last
but not least, itu mesinnya itu enak cuy. Enak dalam arti mesinnya itu untuk top speed bagus. Sebenarnya untuk torsinya ya ngapain 4 silinder buat torsi gede-gede. Nah ini dari mesin itu pas untuk apa ya, untuk perjalanan dalam kota, bahkan sampai luar kota. Untuk tenaganya dapat, dan suara knalpotnya ini berawal dari mesin ya, itu enak banget coy. Mungkin ini yang terakhir ya, itu yang mungkin banyak orang kepengin beli motor Zetik 25R karena itu mesinnya sampai ke suara knalpotnya. Wah, itu eargasm banget sih cuy. Jadi bikin nagih tuh, apalagi kalau lagi ngebut terus motornya itu pakai knalpot yang kayak jet suaranya, anjay itu enak banget. Wong aku aja kayak gini itu dengerin knalpotnya aja merdu ya, apalagi kalau misalnya cuma seng gitu kan, ada tuh seringnya gitu kan. Makanya kalau teman-teman tahu, banyak banget tuh orang-orang sekitar, terutama anak kecil ya, bocil itu geber bang, geber ya, karena itu jadi suaranya itu merdu banget. Oke, mungkin kalau semisal ada lagi yang bisa disebutin kelebihannya, silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, tapi untuk sekarang kita beralih ke kekurangannya. Nah, ini disclaimer ya teman-teman ya, mungkin tidak semuanya juga berpikir ini kekurangan, tapi juga bisa jadi kelebihan. Tapi kalau aku pribadi, aku merasa ini adalah sebuah kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama adalah motor ini panas versiku ya, karena aku kan biasa pakai X-Max dulu ya, itu nggak kerasa panas tuh di paha. Tapi sekarang kalau ini macet-macetan atau ya ini kalau kondisi ini nggak bakalan kerasa nih panasnya, karena satu hawanya dingin, dua ini agak sedikit speeding ya, ngebut ya, ini kecepatan 70, 60, 70. Nah itu kena angin, jadi panasnya itu keluar. Tapi kalau pelan-pelan, karena kan di bawah selangkangan ini, di bawah depan ini sedikit, itu adalah mesin 4 silinder, dimana 4 silinder berarti kan mesinnya lebar. Dan apabila 4 silinder berarti kan ibaratnya knalpotnya itu 4 kali lipat lebih panas daripada knalpot sendiri 1 silinder ya. Dan mesinnya memang harus bekerja lebih ekstra, pistonnya itu banyak sih. Dan biasanya dia akan membuang panas itu ke samping kanan kiri. Nah ini kanan, ini kiri, sehingga selangkangan itu kerasa banget. Apalagi kalau pakai celana pendek, mau pakai bukan celana jean aja, celana kain aja, itu kerasa. Nah, itu panas. Terus yang kedua adalah ini motor, ini versiku ya, spare partnya mahal. Ya jujur-jujuran aja, motor 250 cc, spare partnya itu mendekati spare part Muge. Dan ini nggak cuma spare part ya, kalau servis pun cukup mahal. Bisa 2 kali lipat daripada motor-motor yang silindernya cuma 1 atau 2. Contoh servis, ini pengalaman untuk servis sendiri itu pada saat video ini dibuat ya, itu sekitar 300 ribuan di dealer resmi. Kalau di bengkel lain aku kurang paham, ya mungkin sekitar segituan. Itu servisnya. Servis itu kan bersihin selang atau apa ya, ini ya apa, filter udara, sampai ke bersihin turtle body. Tapi
300.000 menurutku ya itu cukup mahal untuk servisnya. Belum spare partnya. Ya untuk selanjutnya motor ini harganya untuk motor 250 cc ya itu cukup mahal. Kadang ada beberapa temen atau mungkin kerabat yang Jen, ngapain sih beli motor 100 juta lebih. Nah itu logikanya gitu, kenapa nggak beli mobil aja? Ini kaum mending ya, makanya kita ngomong persepsi ya. Kenapa nggak beli mobil aja? Kenapa nggak buat DP rumah aja? Kenapa pakainya motor yang kehujanan, kepanasan itu? Nah itu mungkin bisa jadi kelemahan karena aku juga kadang berpikir seperti itu juga, nggak munafik teman-teman. Kalau nggak bener-bener hobi suka naik motor dengan kondisi yang mungkin budget pas-pasan, itu akan menjadi sebuah kelemahan itu, karena motornya overpriced untuk motor 250 cc ya. Tapi ya seperti tadi, mungkin bagi orang yang kelebihan uang, penasaran ridingnya enak, fun to drive itu ya, itu mungkin jadi sebuah kelebihan ya. Tapi kalau untuk sebagian besar orang, kita ngomong sebagian besar orang, nah itu bisa jadi kelemahan. Kayak aku merasa nggak munafik teman-teman, secara budget 250 cc beli motor ini mendingan beli moge second kan, kalau ngomong mending kayak gitu ya. Nah itu persepsi ya teman-teman ya. Itu yang keempat, motornya tergolong mahal. Nah yang terakhir ini persepsi lagi juga, subjektif lah. Walaupun mungkin ini ada yang atau banyak yang bilang ya, ini motor viral dari tahun 2020. Bayangkan ini motor jadi bahan pembicaraan sana sini cuy. Ya logikanya motor bukan motor gede, tapi segi looks dan suara itu kayak motor gede. Suaranya benar-benar moge banget cuy. Dan dari situ tidak sedikit orang yang mungkin nge-hate ini motor atau nggak suka ini motor. Seperti tadi, motor 250 cc tapi suaranya kayak moge, jadi seolah-olah moge. Jadi yang nggak suka juga mungkin banyak. Ini ya itu tadi, viral, terus ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Nah, aku pribadi juga nggak begitu urusan sebenarnya, cuma kadang pasti adalah di grup media sosial atau misal kayak di Facebook ada grup hujat otomotif ya. Wah itu kadang ini nih di roasting tuh. Motor cuma menang suara gitu kan, tapi larinya keong gitu kan. Menang suara doang gitu. Motornya di mana suaranya sudah sampai itu. Aduh, itu sering banget tuh. Aku yakin mungkin banyak lah orang-orang yang berpikirnya seperti itu. Nah, jujur aja ini mungkin jadi sebuah kelemahan ya bagi ini motor ya. Walaupun ini secara persepsi, tapi nggak nyaman aja. Karena mungkin orang yang ngomong kayak gitu itu belum pernah nyoba, belum pernah ngerasain ketagihan ini motor. Karena aku sendiri teman-teman, aku bisa sampai tak jual motor yang lama, tak beli motor baru, motornya sama. Bedanya adalah ya ini lebih baru, speedometernya lebih canggih karena ini full TFT ya, dan lebih lengkap. Tapi untuk mesin itu overall sama teman-teman. Cuma ya tadi pasti ada aja orang yang nggak suka ya, ngerosting atau membenci ya, gitu. Nah, di situ loh mungkin teman-teman bisa nambahin apa sih kelebihan atau kekurangannya. Tambahinlah di kolom komentar.
Sebenarnya banyak, cuma aku nggak bisa sebutin satu-satu ya, karena mungkin ada hal-hal yang kadang miss ya. Kadang miss ya. Ya itu, semoga teman-teman bisa nambahin nih di kolom komentar. Dan kalau misal teman-teman memang kepengin motor-motor seperti ini atau bahkan mungkin moge, insya Allah teman-teman disolawatin aja dan tetap semangat ya, karena mimpi itu akan jadi nyata apabila kita bangun dan mewujudkan. Tapi kalau cuma tidur terus ya mimpi terus teman-teman. Bismillah, semoga disegerakan mempunyai apa yang teman-teman inginkan. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Sharing-sharing di malam hari. Kalau semisal teman-teman mau lihat video lain, bisa di subscribe. Kalau suka silahkan monggo bisa di like dan komen-komen ya, yang ini ya, kita diskusi yang positif. Sehat selalu untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.